Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ahmad Rodin dari jurusan Hukum Keluarga semester 4 kelas A. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan mata perkuliahan Etika Profesi Hukum yang tentunya saya akan membawakan tema tentang profesi hukum itu sendiri. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Febrianti Samsudin, kedua Nur Khalifah Umamah. Baik teman-teman, sebelum ke profesi hukum, alangkah baiknya kita membedakan terlebih dahulu itu pekerjaan, apa sih itu profesi, karena ada sebagian orang mengasumsikan pekerjaan itu adalah sama dengan profesi ya. Pertama, pekerjaan. Pekerjaan menurut Abdul Qadir Muhammad dibedakan menjadi 3 bagian, teman-teman. Ada pekerjaan dalam arti umum, ada pekerjaan dalam arti tertentu, dan juga ada pekerjaan dalam arti khusus, begitu. Nah, pekerjaan dalam arti umum ini adalah pekerjaan apa saja yang tentunya mengutamakan kemampuan fisik untuk memperoleh pendapatan upah. Nah, kita ketahui ya, ada dua kunci, yang mana itu mengutamakan fisik, yang kedua itu jangan memperoleh upah ataupun gaji. Kita asumsikan bahwa pekerjaan ini sebagai contoh adalah karyawan yang bekerja di pabrik, itu adalah untuk bertujuan memperoleh upah gitu ya. Terus ada tukang jasa angkut barang misalkan gitu, itu adalah juga merupakan mengutamakan kemampuan fisik gitu ya, jangan memperoleh upah juga. Terus yang kedua, pekerjaan dalam arti tertentu, yang artinya pekerjaan ini mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual ya, baik sementara ataupun tetap dengan tujuan pengabdian. Nah, yang kedua ini adalah pekerjaan, ada 2 kunci nih ya, fisik dan intelektual serta dengan bentuk pengabdian. Nah, pekerjaan ini mungkin bisa diasumsikan dengan pekerjaan yang bergabung dengan sebuah organisasi, yang mana organisasi itulah bentuknya, progresnya itu adalah sebagai ada bentuk pengabdian gitu. Dengan tujuan pengabdian itu adalah kan bentuk ikhlas ya kepada masyarakat. Kalaupun tidak memperoleh upah, itu kan bentuk pengabdian gitu kan, yang tentunya kemanusiaannya itu lebih mengutamakan begitu fisik dan intelektualnya, tapi dengan tujuan pengabdian begitu teman-teman. Terus yang ketiga itu adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu adalah pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual bersifat tetap ya, dengan tujuan memperoleh pendapatan. Nah, pekerjaan dalam arti khusus ini menurut saya ini adalah sebagai profesi gitu ya, karena khusus gitu, yang artinya seseorang itu ahli di bidang tertentu. Antara pekerjaan dan profesi terdapat kaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Nah, ini yang namanya profesi gitu ya, yang ditekuni oleh seseorang. Karena apa harus ditekuni? Karena yang namanya profesi itu adalah ahli ya di bidang tertentu, yang mana pekerjaannya itu adalah melewati proses pendidikan ataupun pelatihan agar pekerjaannya itu adalah mendapatkan hasil yang baik gitu. Nah, pengertian profesi tersendiri menurut para ahli ya, pertama itu adalah huges. Arti profesi adalah pekerjaan dalam bidang tertentu di mana seseorang profesional memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada kliennya tentang sesuatu yang terjadi pada klien. Jelas ya, yang namanya profesi harus pengetahuannya itu lebih dari klien. Misalkan profesi kita adalah sebagai konsultan hukum ataupun advokat ya, tentunya kita harus mempunyai wawasan ataupun pengetahuan yang lebih luas tentang hal itu. Nah, bagaimana coba kalau misalkan ada klien yang timbul pertanyaan susah, namun kita juga tidak dapat menjawabnya, ya klien tidak percaya bahwa kita itu adalah sebagai konsultan hukum ataupun sebagai advokat gitu.
makanya harus mempunyai jiwa profesional juga pengetahuan yang intelektual gitu. Nah, kedua itu adalah dari Sein, pengertian profesi adalah sekumpulan pekerjaan yang membangun sekumpulan aturan yang sangat spesifik yang berasal dari peran khusus dalam masyarakat. Nah, dari menurut Sein ini tentunya seorang profesi ini itu membangun sekumpulan aturan ya, yang mana nanti profesi juga harus beretika baik gitu ya. Jangan sampai ya yang namanya profesi yang profesional itu adalah menyalahkan aturan gitu ya, harus taat dengan kode etik juga dan juga beretika baik. Oke, yang ketiga adalah Vetter Jarvis. Definisi profesi adalah pekerjaan berdasarkan studi intelektual atau pelatihan khusus yang tujuannya adalah untuk memberikan layanan keterampilan bagi orang lain dengan gaji tertentu. Nah, ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Yang namanya profesi itu adalah prosesnya itu adalah sangat-sangat berguna sekali bagi seseorang untuk mempunyai profesi di bidang tertentu ya. Karena yang namanya profesi itu ya melewati perguruan tinggi ataupun pelatihan sehingga nantinya profesi itu menjadi seorang profesi yang profesional begitu ya, mempunyai keterampilan agar pekerjaannya itu baik. Nah, itu karena mempengaruhi pelatihan ataupun pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik ya teman-teman. Oke. Ya baik teman-teman, tadi kita sudah membahas apa sih itu profesi menurut para ahli ya, perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Sekarang kita akan mengulas profesi yang profesional. Maka timbul bagaimana sih profesi yang profesional. Nah, itu pertama ada beretika baik. Tentunya yang profesi yang profesional itu adalah beretika baik, ya berperilaku baik begitu. Karena mengapa harus beretika baik? Karena yang namanya pekerjaan ya tentunya harus bisa percaya diri kepada klien ataupun direktur ya. Kalau kita itu adalah profesi yang profesional gitu. Karena dapat mempengaruhi beretika baik itu. Terus kemahirannya, kepintaran juga merupakan sebuah indeks dari profesional gitu. Karena seorang profesional akan dilibatkan dengan masalah-masalah yang timbul gitu. Nah, masalah itu tidak hanya satu tapi banyak, makanya kemahiran itu adalah masuk dalam kategori yang profesi yang profesional. Lalu melalui pendidikan dan tahap-tahapnya seorang profesi yang profesional itu melalui pendidikan, melalui pelatihan yang mana itu akan dibuktikan dengan bukti otentik yang namanya itu sertifikat ya teman-teman. Terus berkualitas juga, taat kepada kode etik, bertanggung jawab, keadilan juga masuk ya. Karena profesi itu adalah cangkupannya luas, termasuk profesi hukum, maka harus mempunyai keadilan begitu. Mempertimbangkan si A nih masalahnya ini apa, si B nih masalahnya apa gitu ya. Ketika si A dan si B itu adalah bermasalah, maka harus seorang profesi membuat si A dan si B ini menjadi adem lagi gitu kan, dan juga mengambil keputusan yang adil antara si A dan si B. Terus kejujuran juga merupakan nilai profesi yang profesional gitu ya. Karena kejujuran ini ya jangan munafik lah seorang profesi yang profesional itu begitu teman-teman. Terus menjaga emosi ya. Bayangkan kalau profesi itu mempunyai emosi atau tidak bisa menjaga emosinya, terus mandiri juga dan juga saling menghargai ya. Begitu teman-teman. Semoga
pembahasan kita ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa sebagai pengantar profesi itu apa, pekerjaan itu apa, lalu profesi yang profesional itu apa, yang nanti Nur Khalifah Ulama ataupun Febri akan menjelaskan sih apa itu profesi hukum tersendiri. Ini saya pemateri yang sebagai pengantar gitu ya sebelum ke profesi hukum tersendiri ya teman-teman. Selanjutnya pengertian profesi hukum. Profesi hukum itu adalah suatu profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Contohnya seperti hakim, jaksa, advokat, kepolisian, dan lain-lain. Intinya yang berkenaan dengan bidang hukum. Lalu profesi hukum itu berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat. Lalu profesi hukum mempunyai nilai moral. Yang pertama, kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan itu merupakan dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya. Lalu ada otentik. Otentik itu menghayati atau menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya. Yang ketiga ada bertanggung jawab, menjalankan tugas, artinya memiliki kesediaan melakukan tugas dengan baik. Lalu ada kemandirian moral, yaitu tidak mudah terpengaruh, tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir ada keberanian moral, yaitu kesetiaan terhadap suara hati nurani. Jadi tidak terpengaruh dalam korupsi ataupun suap menyuap. Lalu ada persyaratan profesi. Persyaratan profesi itu yang pertama ada pekerjaan penuh, ilmu pengetahuan, standar profesi, aplikasi ilmu pengetahuan, perilaku profesional, dan yang terakhir dapat dilaksanakan beberapa kali. Lalu di sini ada contoh organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial atau memberikan jasa terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau klien yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu sehingga membutuhkan keahliannya. Contoh organisasi profesi ada profesi notaris, merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya yang terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia atau INI berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris harus ditaati atau dipatuhi oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu. Dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Profesi hukum adalah suatu profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum mempunyai nilai moral, yaitu kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, profesi hukum konvensional, seperti hakim, jaksa, pengacara atau advokat, kepolisian, notaris, dan ilmuwan hukum. Yang kedua, profesi hukum modern, konsultan hukum atau advisor perusahaan atau kurator. Yang kedua, perbedaan profesi dan bisnis. Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang bertujuan utamanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utamanya.
Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis atau komersial. Imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya, para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran atau tanpa bayaran. Contoh seperti profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, LBH. Kalaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau administrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.